Umat Islam harusnya seperti itu. Ya. Jangan goyah. Ya. Jangan karena dikasih hadiah, Masya Allah. Dikasih apa? Amplop, berubah imannya. Itu namanya imanuhum fi amplofihim. Keimanan mereka di atas apa? Amplop mereka di dalam amplop. Wah, tergantung nih. Siap membantu siapa yang bayar. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Seperti kisah Bal'am bin Barurah. Ibu tahu kisah Bal'am bin Barurah zaman Nabi Musa? Zaman Nabi Musa itu ada seorang, ya bukan ulama lah, ahli ibadah. Ya, terkenal. Ya, di satu kawasan Kan'an atau apa namanya di Palestina. Ya. Dia ini terkenal ahli ibadah dan doanya mustajab. Namanya adalah Bal'am bin Barurah. Hadirin jamaah sekalian, ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, ya. Kemudian Nabi Musa ingin masuk ke daerah mereka, ya, ke daerah satu kawasan, Kan'an kalau salah namanya, di kawasan Bal'am bin Barurah ini. Maka hadirin jamaah sekalian, orang-orang di situ tidak mau menerima Nabi Musa dan Bani Israel. Ya. Mereka bilang nanti mereka akan menghancurkan, merusak dan yang lainnya lah. Maka hadirin jamaah sekalian, datanglah orang-orang penduduk setempat ini kepada Bal'am bin Barurah. Ya. Maka dia bilang, wahai Bal'am, ya, ini Musa sama Bani Israel mau masuk ke negeri kita. Coba engkau doakan, ya, agar dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia masuk ke negeri kita ini. Maka kata Bal'am bin Barurah, nanti saya akan doakan dulu sama Allah. Ya. Benar nggak kita ini harus mendoakan Nabi Musa dan Bani Israel dengan keburukan? Maka akhirnya Bal'am bin Barurah doa sama Allah. Ternyata Allah jawab. Kisah ini masyhur ya, ada di kitab Qisasul Anbiya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Hadirin jamaah sekalian, maka Allah jawab Bal'am bin Barurah, wahai Bal'am, jangan engkau lakukan seperti itu, kata Allah. Karena di situ ada nabiku, Nabi Musa, dan banyak orang-orang soleh. Jadi di kalangan Bani Israel ada juga orang-orang solehnya dan juga ada nabinya. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka ketika besoknya Bal'am bin Barurah katakan, Allah melarang aku untuk mendoakan Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel karena di situ ada Nabi Musa dan ada orang-orang soleh di dalamnya. Maka hadirin jamaah sekalian, datang lagi besoknya orang-orang ini. Wahai Bal'am, kalau kemarin awalnya datangnya biasa saja, yang kedua datangnya berbeda, datangnya dengan membawa banyak hadiah. Wah, yang kemarin awal datang biasa, kalau yang ini datang bawa amplop gitu mungkin Bu ya, kalau zaman kita. Kalau zaman dulu mungkin ada emasnya, ada makanannya, ada dombanya, banyak hadiah dikasih. Maka Bal'am bin Barurah, wahai Bal'am, coba engkau doakan lagi lah sama Allah, biar negeri kita ini nggak dimasukin oleh Nabi Musa. Maka akhirnya Bal'am bin Barurah doa lagi sama Allah. Ternyata Allah nggak jawab. Yang pertama kan dijawab. Yang kedua karena sudah dapat amplop nih, berubah. Maka Allah nggak jawab lagi, hadirin jamaah sekalian. Maka kata pengikutnya ini, kata orang-orang di Kan'an ini, wahai Bal'am, kalau Allah nggak jawab berarti boleh oleh Allah engkau doakan keburukan untuk mereka. Maka akhirnya Bal'am bin Barurah naik ke atas, naik ke atas gunung, ke atas bukit. Di situ ada Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel. Kemudian Bal'am bin Barurah berdoa kepada Allah. Ternyata ketika berdoa kepada Allah, Allah balik doanya. Padahal dia berniat untuk mengatakan, ya Allah hancurkanlah Musa dan kaumnya. Malah dia berdoa, ya Allah selamatkanlah Musa dan kaumnya dan hancurlah kaumku. Kebalik doanya. Maka kaumnya protes, ya Bal'am, kau kan doanya kenapa seperti itu? Kan kami suruh untuk doa engkau untuk menghancurkan Musa. Kenapa doanya menghancurkan kaummu sendiri? Maka Bal'am, nggak tahu aku. Inilah keputusan Allah. Dia juga nggak sengaja, ya nggak tahu, diputar oleh Allah Subhanahu wa taala lidahnya. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bahayanya kalau seorang ulama yang kemudian berubah imannya hanya karena dibawa oleh hadiah. Seorang muslim bertakwa berubah keimanannya karena apa? Diberikan hadiah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan terjadi sampai kepada kita.
Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui